Ya, Anda kembali bersama kami, Pak Ferry. Jadi ini di segmen terakhir ini, lalu bagaimana kita untuk menjamin transparansi untuk proses penghitungan suara dari mungkin tingkat TPS sampai dengan tingkat nanti rekapitulasi nasionalnya? Ya, tadi dijelaskan bahwa pertama bahwa C1-nya dimiliki oleh saksi. Jadi itu sangat transparan sekali kan. Itu pertama. Yang kedua tentunya kami ingin itu diketahui publik secara luas. Makanya kami ada arsip digital. Tidak ada aplikasi tabulasi nasional, tidak ada real count atau tidak ada e-counting yang ada, tapi kita hanya arsip digital. Jadi C1 itu kita scan dalam bentuk image nantinya dan itu ditayangkan di web kami. Jadi itulah hasil-hasilnya. Hasil real, tulisan tangan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang jadi bagian dari transparansi kami kepada publik. Selain juga nantinya secara berjenjang partai politik bisa mengikuti berbagai aktivitas dan juga DPD bisa mengikuti aktivitas yang memang ada dalam proses rekap yang ada. Oke, nah ini kalau terkait dengan pengamanan untuk rekapitulasi suara sendiri, jadi nanti juga akan seperti itu? Ya. Jadi mekanismenya tentunya sama. Jadi mekanisme yang nanti akan dilakukan mulai dari PPS sampai dengan nasional itu sama. Jadi sama semua ya. Jadi memang selalu akan ada pengamanan dan terkait dengan tadi pengamanan hasil perolehan suaranya. Ya, nah, untuk yang terkait untuk terakhir ini closing segment dari Pak Ferry untuk harapan KPU terhadap lembaga pemantau dan masyarakat luas dengan proses pemungutan suara dan juga penghitungan suara nanti yang kita akan tunggu di 9 Mei. Ya. Nah, ini seperti apa? Ya, tentunya kita berharap bahwa semua pihak terus mengawal ya proses penghitungan rekapitulasi suara yang ada di tingkat PPS sampai dengan tingkat nasional. Jadi tidak hanya Panwas, tidak hanya lembaga pemantau, tidak hanya pegiat pemilu, tidak hanya masyarakat secara umum, tapi seluruhnya termasuk yang paling penting adalah peserta pemilu, baik itu partai ataupun DPD untuk mengawal secara intens aktivitas proses rekap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menekankan kepada teman-teman kami, penyelenggara pemilu, dari mulai tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Provinsi itu, betul-betul bisa menjaga integritas dan independensinya. Jangan sampai tercederai, jangan sampai karena urusan uang, urusan segala macam itu menjadi, itu tergadaikan. Ini yang memang harus kita wanti-wanti terhadap teman-teman. Dan juga tidak melakukan upaya-upaya yang memang itu akan sangat kontraproduktif terhadap proses demokrasi yang sudah sangat berjalan baik, saya pikir, yang sudah kita bangun. Toh walaupun ada dinamika yang terjadi, misalnya kekurangan, tertukar, ataupun pemilu, itu saya pikir sangat alamiah yang terjadi. Itu kan bisa jadi karena cuaca ekstrim, logistik belum tersampai, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, persoalan integritas ini menjadi bagian yang sangat penting antara sikap, kata, dan perbuatan yang memang harus kita lakukan. Oke, baik. Dan semoga langkah-langkah ataupun kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi semoga nantinya pas tanggal 9 Mei, insya Allah kita sudah bisa melihat resminya dari KPU. Dan kesalahan-kesalahan pada saat 9 April ini tidak terulang lagi pada nanti 9 Juni. Dan kita persiapkan semuanya akan menjadi evaluasi untuk Pilpres 9 Juli 2014. Dan itu harus dipersiapkan seoptimal dan sebaik mungkin. Baik, nah ini bekerja independen dan menjaga integritas tentunya untuk pemilu 2014 ini. Terima kasih Pak Ferry.